atas saja, masain aja. This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz pembimbing mata kuliah Sunnah Tafsir wa Tatbiquha, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Husnil Anwar MAG, yang kami muliakan sahabat-sahabat kami seiman dan sepengetahuan, sahabat-sahabat kami rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan memulai mata kuliah Sunnah Tafsir wa Tatbiquha fit Tafsir. Insyaallah dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Imam Habib Agri. Maka sebelum kita memulai ini, maka mari sama-sama kita memulai atau membuka pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita akan mendengarkan secara virtual, ya, secara langsung, yaitu bagaimana Ustadz Imam Al-Habib akan memaparkan makalahnya pada hari ini yang berjudul Masa depan sunnah. Masa depan sunnah di dalam penafsiran Al-Quran. Kepada Al-Ustaz Imam Habib Agri kami persilahkan dengan segala hormat. Ustaz Imam. Ustaz Imam, dengar suara saya? Halo Ustaz, iya Ustaz. Salah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat dalam bentuk PPT. Ya, tadi saya telah mengirim juga dalam PDF dan Microsoft Word-nya gitu. Jadi judul makalah saya adalah Masa Depan Sunnah di dalam Penafsiran Al-Quran, Mata Kuliah Sunnah wa Tatbiquha via Tafsir. Dosen pembimbing kita adalah Dr. Husnil Anwar Matondang MAG. Urgensi Tafsir Al-Quran. Sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran selalu menjadi rujukan bagi kaum yang mempercayainya. Ia mempunyai posisi yang sangat tinggi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, bahkan menjadi sumber inspiratif serta menjadi pemandu gerakan umat Islam hingga hari ini. Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus diamalkan, maka ia harus difahami terlebih dahulu oleh umatnya. Terkadang ada teks-teks Al-Quran yang tidak dapat difahami secara gamblang, sehingga harus dijelaskan dan ditadaburi makna-maknanya dengan pentadaburan yang lebih mendalam. Proses menuju pemahaman inilah yang disebut sebagai tafsir Al-Quran, yaitu menerangkan dan menjelaskan makna serta menyingkap apa yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tersebut. Kedudukan As-Sunnah dalam tafsir Al-Quran.
As-Sunnah memiliki kedudukan yang tinggi di dalam ilmu tafsir, sehingga ia menjadi sumber primer di dalam ilmu tafsir. Tidak ada seorang mufasir pun yang pandai dalam penafsiran kecuali dia memiliki ilmu yang memadai tentang As-Sunnah. Yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah setiap perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat Nabi Muhammad SAW. Sunnah ini juga sering disebut dengan hadis, asar, atau kabar. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menjelaskan Al-Qur'an tentu dilaksanakan oleh beliau. Bahkan semua perkataan dan perbuatan beliau pada hakikatnya adalah tafsir dari Al-Qur'an. Dari sini dapat diketahui bahwa beliau benar-benar telah menjelaskan Al-Qur'an, bahkan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakteristiknya. Menafsirkan Al-Quran salah satu tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menafsirkan Al-Quran kepada umatnya sehingga teks-teks ayat yang turun kepadanya menjadi sangat jelas dan dapat diamalkan dengan tepat. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah Rasulullah menafsirkan seluruh ayat Al-Quran atau sebagainya saja, Ibnu Taimiyah meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara total. Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan semua ayat yang turun. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan setiap wahyu yang diturunkan kepadanya bukan hanya sebatas penyampaian teks saja, akan tetapi juga sekaligus perintah penyampaian makna. Sunnah adalah penjelasan dari Al-Quran. Sunnah merinci hal-hal yang masih global dalam Al-Quran dan mentakkid hal-hal yang mutlak, sehingga para penafsir akan mendapat hukum yang tepat dalam Al-Quran ketika yang merujuk teks-teks sunnah. Berikut ini adalah beberapa contoh ayat lain yang ditafsirkan oleh As-Sunnah. Pertama, ayat tentang potong tangan dalam kasus pencurian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Nah, ayat ini hanya menerangkan bahwa pencuri harus dipotong tangannya tanpa merinci kadar pencuriannya. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah merinci kadar pencurian yang dengannya pencuri akan dipotong tangannya. As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Durru Al-Mantur fi Tafsir Al-Ma'tur mengutip hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar lebih. Hadis ini menjelaskan kadar pencurian yang harus dipotong tangannya, dan ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Surah Al-Ma'idah 38 di atas yang tidak menjelaskan kadarnya, sehingga menjadi jelas betapa hadis Rasulullah SAW sangat penting untuk selalu disandarkan dengan Al-Quran sebagai sebuah penjelas. Sebagai sebuah kesimpulan, akhir dari makalah saya adalah dari beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak dapat ditafsirkan oleh penalaran makna semata atau hanya menggunakan pendekatan bahasa Arab saja. Akan tetapi terkadang penafsiran Al-Quran juga harus menggunakan penjelasan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama ini sunnah selalu dipandang sebagai suatu yang sakral, mapan, dan tak tersentuh akibatnya. Ketika hadis Nabi dipahami untuk diamalkan, maka yang muncul adalah pemahaman dan pengamalan secara lahiriah saja, tekstual dan tidak ada perubahan walaupun tuntutan keadaan dan perubahan waktu terus terjadi. Seharusnya kemunculan suatu sunnah lebih dilihat dari aspek metodenya sebagai ijtihad, bukan hasilnya. Apa yang ditawarkan oleh para ulama merupakan salah satu usaha pembacaan ulang terhadap sunnah, terlebih peran sunnah terhadap penafsiran Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kepada Ustaz Muhsin sebagai moderator, saya kembalikan. Terima kasih Ustaz.
Ustaz. Halo Ustaz. Ustaz Muhsin. Sepertinya Ustadz Muhsin terkeluar ya, Mas Imam ya. Terima kasih atas paparan yang luar biasa ya. Silakan Pak Muhsin. Pak Muhsin, udah kembali lagi masuk. Ya, mohon maaf Pak Paket. Saya kembalikan kepada moderator. Telah kita dengarkan bagaimana tadi penyampaian dari Bapak Imam Habib Agri ya, bagaimana telah dipaparkan beliau tentang as-sunnah. Terakhir tadi saya nggak mendengar bagaimana tentang masa depan sunnah nih dalam penafsiran gitu ya. Tapi sebelum kita menuju hal tersebut, kita akan mendengarkan pembanding ya Ustadz Firdaus untuk menyampaikan bandingannya. Maka tanpa memperpanjang lagi, kami persilakan kepada Ustadz Firdaus untuk menyampaikan perbandingannya dalam makalah yang disampaikan oleh Bapak Habib Agri. Pada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran moderator kita Ustaz Muhsin telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membanding makalah Ustadz Imam. Sebelumnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing kita, dosen makalah ataupun bidang studi as-sunnah ya, wa tadbiquha fi tafsir, Dr. Husnil Anwar Matondang dan juga Dr. Asrar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kesehatan dan keberkahan di dalam ilmu yang mereka sampaikan. Dan juga kepada moderator yang saya hormati dan juga pemakalah pada pagi yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk membanding ya makalah yang telah disampaikan oleh Ustadz Imam tadi, masa depan sunnah dalam penafsiran ya, di dalam tafsir atau penafsiran Al-Quran. Di sini secara metodologi penulisan saya tidak banyak mengomentari ya, cuma yang saya temukan di dalam makalah ini adalah ada dua kesalahan ya cukup besar juga ya. Saya lihat ketika sebuah makalah tidak ada footnote atau catatan kaki terhadap apa yang dituliskan, berarti sandaran daripada tulisan-tulisan ataupun pemaparan dari Ustadz Imam ini tak ada sandarannya ya, dari mana beliau mengambil, apakah ini berdasarkan ijtihad beliau di dalam memandang masa depan as-sunnah ini. Yang kedua referensinya lah ya, daftar pustakanya ya tidak ada juga ya dituliskan di dalam makalah ini. Kemudian adapun isi daripada makalah ini saya lihat bahwasanya yang pertama tidak ada kesimpulan daripada ataupun pembahasan yang sesuai dengan judul makalah kita pada hari ini, yaitu masa depan sunnah di dalam penafsiran Al-Quran. Tetapi tidak ada membahas sebagaimana yang tadi sudah sempat juga disinggung oleh moderator kita, bahwasanya mana cerita masa depannya. Kalau dilihat daripada isi makalah ini, ya seharusnya Ustadz Imam menceritakan sepak terjang perjalanan tafsir dan sunnah itu, ataupun keberadaan sunnah itu di dalam penafsiran Al-Quran, dari zaman ke zaman tantangannya seperti apa,
ada hambatannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, ya. Sampai-sampai saat ini, ya, apakah ada tafsir-tafsir yang tidak mengungkapkan sunnah? Mungkin itu lebih lebih tepat ataupun lebih lengkap lagi pembahasannya, lebih terarah lagi pembahasannya mengenai judul tersebut. Sebab tentunya kita mengetahui bahwasanya setelah kita berjalan atau menempuh pembelajaran di semester 2 ini tentang as-sunnah, ya, di dalam penerapannya di dalam kitab tafsir ataupun di dalam kitab-kitab tafsir, tentunya dari judul awal sampai judul sebelum ini tentunya sudah banyak memberikan gambaran-gambaran perjalanan as-sunnah itu. Ya, seharusnya itu sudah ada juga paling tidak secara global untuk diceritakan. Dan kemudian bahwasanya ketika kita berbicara tentang masa depan, ya, juga harus kita paparkan bagaimana as-sunnah ini di dalam penafsiran Al-Quran pada masa yang akan datang. Apakah as-sunnah ini masih dipakai, masih relevan untuk diterapkan atau dimasukkan di dalam kitab-kitab tafsir ataupun tidak. Ini juga tidak ada tidak ada pembahasannya seperti itu. Jadi dari isi makalah ini, ya, kalau saya lihat memang tidak ada membicarakan tentang masa depan as-sunnah itu sendiri. Kalau berbicara tentang kedudukan as-sunnah, ya, jelas kita sudah membahas, ya, dari hari ke hari, minggu ke minggu tentang pembahasan as-sunnah ini sendiri. Kedudukannya, ya, sangat-sangat ini sekali. Ketika menafsirkan Al-Quran tanpa as-sunnah, bagaimana dampaknya atau konsekuensi terhadap kitab tafsir tersebut? Apakah kitab tafsir itu bisa kita gorengkan ke dalam kitab tafsir yang bisa diterima di tengah masyarakat atau di tengah akademisi, ya. Untuk itu moga, ya, makalah ini kita lengkapi lagi, ya, dilengkapi lagi terhadap pembahasan masa depan itu sendiri. Dan sebelumnya juga memasukkan sepak terjang sunnah itu tantangan dan sebagainya, supaya kelihatan ketika sudah melewati tantangan, rintangan, hambatan, maka akan bisa lebih fokus atau mengerucut tentang bagaimana masa depan as-sunnah itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembanding. Lebih kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Firdaus, ya, yang telah menyampaikan pemaparan pembandingannya pada makalah yang disampaikan oleh Ustaz Imam Habib Agri. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Semoga ini terus bisa membuka cakrawala kita untuk mengetahui bagaimana masa depan sunnah ini, ya. Karena kalau kita bahas masa depan ini memang melihat jangka panjang seperti itu. Mungkin saat ini yang kita masih 1400-an, ya, ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW, itu masih bisa tergambar sama kita. Tapi kalau kita bayangkan nanti anak cucu kita ini bagaimana kedudukan as-sunnah ini perlu kita pikirkan juga sama-sama. Bagaimana orientasi kita atau bagaimana aksi kita untuk berkecimpung di dalam hadis ini, atau dalam sunnah ini. Maka dari itu kita akan nanti diskusi kembali dengan kita dengarkan dari dosen pembimbing kita. Maka sebelum kita memasuki itu, apakah ada tanggapan dari Ustadz Imam atas bandingan daripada Ustadz Muhammad Firdaus tadi? Sedikit, Ustaz. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pembanding. Jadi, kenapa nggak ada di sini makalah tentang masa depan? Jadi,
ketika kita melihat masa depan itu seperti kita melawan sebuah takdir, itu menurut saya, karena kita nggak tahu gimana masa depan kecuali kita membahas sebuah masa lalu. Jadi gimana kedudukan ini sangat penting, dan urgensi tafsir ini sangat penting saya bahas karena dari sejak zaman Nabi Muhammad pun itu sudah ada yang namanya perbedaan penafsiran Al-Quran. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Jadi gimana masa depan hadis ini terhadap Al-Quran itu memang dari dulu sampai sekarang itu mungkin tidak berubah. Hanya saja yang tadi saya singgung di kesimpulan tadi, yang dimana kita mengikuti dari para ulama yang kita percayai, yang kita yakini bahwa ulama tersebut lurus dan benar adanya. Pada kesimpulan tadi saya singgung. Jadi menurut saya itu masa depan sunnah itu tergantung dengan ya sejarah-sejarahnya gitu. Kokohnya sebuah masa depan itu karena kokohnya dan benarnya sebuah masa lalu. Itulah kenapa di sini tidak saya singgung beberapa, ini menurut saya karena dari beberapa jurnal dan makalah pun belum saya dapatkan gitu masa depannya gitu gimana. Tapi yang saya dapatkan itu gimana pandangan kita itu kokohnya sebuah hadis itu untuk menafsirkan sebuah Al-Quran. Gitu. Itu menurut saya, Ustaz. Mungkin langsung saja saya kembalikan kepada Ustaz moderator. Ya, terima kasih ya. Berarti kesimpulannya kita ini harus ikut ulama dan kita harus membaca dan menelaah lagi kitab-kitab yang sudah ada seperti itu ya, Pak Imam ya. Menurut saya, Ustaz. Ya. Baiklah, kalau seperti itu berarti ada kontroversi di situ karena kita melihat seiring perkembangan zaman seperti ini, tafsir-tafsir berra'yi sudah bermunculan, dan bahkan kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang baru yang kita temui yang dulunya tidak ada seperti itu. Seperti hal-hal yang baru yang kita bisa rasakan sekarang ini yang dulu belum ada seperti itu kan, dengan masalah-masalah yang kontemporer seperti itu. Baiklah, akan demikian kita buka diskusi ini, kita akan menjawab dan bertanya kita buka forum dalam sesi tanya jawab. Maka kami persilakan kepada teman-teman untuk izin Ustadz merespon. Boleh, silakan pada Ustadz Hadi. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah hari ini, mata kuliah As-Sunnah wa Tatbiquha As-Sunnah wa Tatbiquha fi Tafsir ya. Al-Ustaz Dr. Al-Haj Husnel Anwar Matondang MAG ya. Kemudian yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Langsung saja tanpa memperpanjang kalam, judul kita di sini adalah masa depan sunnah di dalam penafsiran Al-Quran, betul ya, Mas Imam ya? Betul, Ustaz. Ya, masa depan as-sunnah, masa depan sunnah dalam penafsiran Al-Quran. Berarti kalau hemat saya, sebagaimana yang saya ingat pada pertemuan pertama itu, dari kontrak kuliah kita dengan Al-Ustaz Asrar kemarin yang membuka pertamanya, itu beliau ada menjelaskan sedikit bahwa objek dari kajian judul ini adalah bagaimana sunnah itu terhadap tafsir-tafsir kontemporer, contohnya seperti tafsir ilmi. Begitu seharusnya objek yang dibahas. Ini sekedar menambahkan dari Ustaz Muhammad Firdaus tadi ya kan, karena kata beliau tidak ada menyinggung sama sekali. Begitu pula tafsir-tafsir dari kaum orientalis atau liberal ya kan, tafsir hermeneutika atau tafsir hidai. Tafsir hidai juga tidak ada memasukkan hadis-hadis dalam penafsirannya. Kemudian tafsir Nusantara juga banyak ya, banyak itu ada yang tidak memasukkan hadis-hadis. Nah, dari situlah seharusnya Mas Imam itu membahas bagaimana sih masa depan sunnah ini dalam kitab-kitab tafsir yang telah saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana
pandangan Mas Imam terhadap sunnah yang ada dalam kitab-kitab tafsir tersebut, sehingga sunnah ini apakah dia tetap lestari atau dia tidak dibutuhkan lagi, atau bagaimana sih urgensi sunnah ini dalam penafsiran kontemporer. Begitu kira-kira Ustaz Imam. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau Masya Allah. kalau begitu Ustaz, Ya. menurut hemat saya Ustaz, Seperti langsung itu saja. capaian daripada Sarah Hadi tadi, ya digambarkan seperti yang disampaikan oleh dokter pembimbing ya, dosen pembimbing dari awal kita pertemuan kan dijelaskan tentang modul-modul ini, maka seperti yang digambarkan seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustadz Habib? Mari kita dengarkan. Baik, sedikit Ustaz. Jadi kalau menurut saya itu tafsir kontemporer dengan tafsir yang lama itu menurut saya itu bukan as-sunnah bitafsir, tapi tafsir bitafsir gitu. Karena hadis itu kan dia perkataan Nabi. Kan ini kan kita membahas masa depan sunnah dalam penafsiran Al-Quran gitu. Jadi penafsiran sendiri itu pun yang saya singgung tadi tidak bisa apa yang kita pikirkan sendiri gitu. Tapi harus benar-benar dari Nabi Muhammad, karena menurut ulama tadi bahwa Nabi telah memaparkan atau menjelaskan tafsir Al-Quran dari hadis-hadisnya gitu. Kalau yang tadi antum bilang tadi itu tafsir kontemporer dengan tafsir kontemporer dan tafsir Nusantara dengan tafsir-tafsir yang sudah terdahulu lagi itu menurut saya Ustaz. Bukan menyinggung tentang masa depan sunnah dalam penafsiran Al-Quran. Makanya saya ketika membahas makalah ini saya juga agak rancu sebenarnya Ustaz. Karena kan masa depan sunnah itu pasti sangat kokoh karena Rasul sendiri yang mencontohkannya gitu. Nah, Rasul yang mencontohkan, Allah yang menjaganya. Dan para ulama itu kan al-ulama warasatul anbiya. Jadi siapa yang meneruskan para nabi ketika ada masalah-masalah ke depannya itu, ya juga harus dengan hadis-hadis Nabi gitu. Nggak bisa tafsir, oh ini tafsir, tapi nggak melihat dengan hadis-hadis Nabi. Nggak bisa tafsir birro'i atau tafsir dengan sendiri itu menurut saya nggak bisa. Atau dengan bahasa Arabnya sendiri itu menurut saya nggak bisa. Jadi sunnah itu memang sangat kokoh dalam penafsiran Al-Quran, baik dari masa lalunya maupun dari masa depannya. Nah, kemudian kalau misalnya pun ada hukum-hukum atau yang kontemporer, hukum-hukum yang terbaru gitu, yaitu kita melihat dari nggak jauh-jauh juga dari sunnah gitu, yang mendekati hukum rokok misalnya, hukum alkohol gitu. Kita juga harus melihat dari hadis-hadis Nabi, nggak bisa sendiri gitu. Dan kita juga harus mengikuti para ulama yang kita ikuti, gitu menurut saya Ustaz. Saya kembalikan kepada Ustaz moderator. Ya, izin Pak moderator. Silakan Ustaz Firdaus. Ya, Apanya nih? ya, ini kayaknya sedap nih. Sebenarnya kalau saya dengar dari pemaparan Ustaz Imam ini sudah mengambil satu kesimpulan bahwa keberadaan sunnah itu di dalam penafsiran Al-Quran mutlak harus, ya, tidak boleh tidak. Kalau bisa saya simpulkan daripada pemaparan daripada penjelasan daripada Ustadz Imam ini tentang as-sunnah itu, sebenarnya sudah membuat satu kesimpulan bahwasanya setiap kitab tafsir itu mestinya tak terlepas daripada penafsiran as-sunnah itu, atau adanya penjelasan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi maksud daripada, kalau saya pahami daripada Ustaz Hadi ini dan juga penjelasan saya di awal bandingan saya tadi, bahwa kita tidak meragukan eksistensi as-sunnah itu di dalam kehidupan kita ataupun di dalam syariat ini. Kita tidak mengkaji itu, tetapi lebih kepada as-sunnah itu di dalam kitab tafsir. Sebenarnya kita telah melihat bahwasanya perjalanan as-sunnah ini di dalam kitab tafsir atau di dalam kitab-kitab tafsir itu
ada yang tidak memakai, ada yang tidak. Ini artinya penafsiran itu terus berkembang. Dan bagaimana kedudukan sunnah ini? Apakah dengan modernisasi ataupun kecanggihan zaman yang akan datang segala macam itu, apakah kita masih menggunakan sunnah itu di dalam penafsiran Al-Quran, atau paling tidak menguatkan argumentasi kita dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran seperti tafsir birra'i, seperti itu. Artinya bukan membicarakan masa depan as-sunnah itu melawan takdir, tidak. Maksudnya itu adalah secara intelektual kita bisa mengkaji masa depan di dalam dari segi keilmuan, bukan dari segi hakikatnya untuk mengkaji masa depan, tidak. Saya rasa itu sangat keliru ketika kita mengkaji masa depan. Sama dengan halnya seperti ini, ada seorang ulama yang mengatakan sekitar 60 tahun yang lalu mengatakan akan datang ada virus-virus atau penyakit-penyakit ataupun di masa akan datang, salah satunya corona dan sebagainya. Ini kan bukan melawan takdir, bukan meramal dan bukan apa. Ini dari segi kajian dari segi ilmiah, ya. Bukan berarti kita itu melawan takdir dan sebagainya. Maksudnya adalah ketika kita lihat perjalanan tafsir itu dari masa ke masa, dari masa turos ya sampai masa kontemporer ini, tentunya banyak perjalanan tafsir itu, ada yang memakai as-sunnah, ada yang tidak, ada yang memakai as-sunnah. Tentunya ini yang menjadi pembahasan kita untuk disajikan pada pagi hari ini. Dan kalau saya sekali lagi saya ungkapkan bahwasanya kalau boleh saya sampaikan bahwasanya ini adalah kesimpulan daripada kajian kita dari awal sampai hari ini. Ini adalah kesimpulannya. Jadi bagaimana peranan sunnah itu sendiri pada masa akan datang? Apakah masih dipakai atau tidak? Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Ini menurut saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Halo Ustaz. Ya Ustaz Imam, bagaimana, mau menanggapi lagi atau? Oke, mungkin saya sedikit salah paham dengan judul, yang dimana judulnya itu masa depan. Kalau yang tadi disinggung oleh Ustaz Firdaus itu, saya lebih cocok judulnya itu menurut saya Ustaz, dan saya akan cari makalah dengan seperti itu. Pembahasannya itu judulnya Sunnah dalam penafsiran Al-Quran dari masa ke masa. Mungkin itu lebih cocok judulnya, maka saya akan cari itu gitu Ustaz. Dan tadi saya kalau tafsir kontemporer dengan tafsir Nusantara itu kan tafsir yang terbaru gitu. Jadi harusnya itu judulnya harus yang setara. Jadi mungkin inilah kependekan dari pemikiran saya. Masa depan sunnah itu dalam nafsan Quran itu ya masa depannya itu ya pasti kokoh gitu. Nggak akan bisa tergantikan. Karena Rasulullah sendiri yang mencontohkannya dan Allah yang menjaga Rasulullah tersebut. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mungkin judulnya harus diganti nih, Ustaz, biar saya cari yang baru lagi. Izin menanggapi boleh? Boleh, Ustaz. Silakan Pak Surya, menarik namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Dr. Husnel Anwar Matondang dan teman-teman. Ya, menarik sekali sih memang perdebatannya ini. Memang kalau namanya pendapat kan tidak ada yang salah ya. Saya sebenarnya setuju dengan pendapat Pak Firdaus, setuju juga dengan pendapat Mas Imam juga gitu kan. Memang setelah saya membaca makalahnya Mas Imam tuh memang terjadi ketidaksesuaian ya antara judul dengan isi. Kemudian saya membaca beberapa artikel juga tidak ada yang menemukan masa depan sunnah. Mungkin ya benar yang dikatakan Mas Imam, mau sampai kapanpun masa depan sunnah itu bakalan tetap dipakai. Tapi memang lebih kepada mungkin judulnya tadi yang mungkin harus kita kita ganti ya supaya tidak menjadi
salah paham. Memang ketika kita lihat dari beberapa mata kuliah dan beberapa topik yang telah kita hadapi, kita terima ya, kita harus menganalisis dulu judulnya. Ya salah satu apa ya, judul ini kan tidak boleh, judul ini kan harus tepat, harus tidak boleh memiliki makna yang ganda kan seperti itu. Kalau seperti ini kan masa depan sunnah itu kan masih memiliki makna yang ganda gitu. Mungkin kalau kita mikir pakai logika masa depan ya udah tetap sunnahnya itu bakalan dipakai. Cuman mungkin kajiannya aja yang agak diubah judulnya ya. Misalnya seperti tafsir Al-Quran dan perkembangan zaman mungkin ya, atau merekonstruksi konteks daripada Al-Quran dan menemukan maknanya gitu. Jadi tafsir Al-Quran dan perkembangan zaman mungkin lebih tepat ya Mas Imam ya, kalau menurut Sesurya Saya untuk lebih topik kali. baca cara yang seperti itu kalau judul seperti itu. Saya Gimana? lebih paham. Kalau judulnya seperti itu tadi, saya lebih paham. Iya kan? Jadi era modern itu kalau menurut saya menjadi lahan yang paling subur ya buat kajian-kajian Al-Quran dan tafsirnya yang akan datang nanti. Jadi tantangan-tantangan modernitas itu bakalan meletupkan semangat ijtihad kita ya untuk mencari solusi keagamaan yang lebih kreatif ya. Kata kuncinya itu kreatif. Jadi untuk merespon sensitivitas, dan berbicara tentang ini kan sangat sensitif ya, masyarakat muslim modern nantinya gitu. Jadi rekonstruksi konteks wahyu Al-Quran ini menjadi PR ya, bagi PR yang serius ya bagi kita sebagai akademisi maupun para ulama nantinya. Jadi dalam hal ini istihad dengan pendekatan-pendekatan ya. Kita kan sudah belajar PDPI, mata kuliah pendekatan dalam pengkajian Islam gitu kan. Jadi mungkin kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan ilmu sosial ya. Dan mungkin ini sangat menjanjikan ya, prospek yang sangat menjanjikan, yang cerah bagi kita untuk kedepannya untuk rekonstruksi, membangun kembali ya. Jadi kayak seperti perkembangan spiritual Nabi sendiri, proses terbentuknya ajaran Islam dan latar belakang sosial audiens pertama Al-Quran itu jadi menjadi lebih terurai dengan meminjam analisis ilmu-ilmu sosial ya. Jadi kita harus memiliki pengetahuan yang komprehensif ya, yang terpadu ya tentang konteks sosial, budaya dan politik Al-Quran. Ini menjadi titik tolak ya dan modal penting bagi usaha penyegaran ajaran agama di era yang berbeda dengan era audiens pertama kali Al-Quran, seperti itu sih. Jadi kesimpulan intinya adalah itu tadi, topiknya lebih kita ubah ya Mas Imam ya, daripada masa depan menjadi Al-Quran, tafsir Al-Quran dan perkembangan zaman, mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Surya. Ya, Sedikit seperti yang disampaikan Pak moderator. Ya boleh Ustaz. Gini sebentar. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Hadi tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana tentang Ustaz ya, Ustaz Asror ya, Dr. Asror menjelaskan bagaimana seperti itu kan, tentang kedudukan atau bagaimana masa depan sunnah ini. Tapi masih diputar-putar nih sama Sir Surya. Kita dengarkan kembali bagaimana pendapat daripada Ustaz Firdaus. Ya, syukron. Terima kasih Ustaz Musin. Saya setuju dengan pendapat Pak Surya tadi yang mengatakan bahwa ya namanya juga pendapat ya. Ya, semuanya bisa berpendapat atau boleh berpendapat atau mengasihkan pandangan terhadap makalah ini. Kalau saya ya, ini kalau saya nanti bisa diluruskan oleh dosen kita nanti ya, bahwasanya judul ini sudah tepat. Kalau saya ya, judul ini tepat, tetapi lebih kepada kalaulah Ustadz Imam tadi meletakkan pernyataan di kesimpulannya bahwasanya walau keadaan bagaimanapun, walaupun perkembangannya seperti apapun, majunya seperti apapun, maka as-sunnah itu mesti ada di dalam penafsiran atau mentafsirkan Al-Quran atau di dalam kitab tafsir Al-Quran. Mungkin ini lebih kepada ini lebih kepada kesimpulan yang dikatakan oleh Pak Imam. Karena saya lihat dari tadi Pak Imam mengatakan bahwasanya as-sunnah itu tak bisa lepas daripada penafsiran Al-Quran.
maka dibuat satu kesimpulan bahwasanya masa depan as-sunnah walaupun bagaimana modernisasinya tetap harus dipakai di dalam penafsiran Al-Quran. Mungkin ini lebih apa lagi ya. Adapun yang tadi dikatakan judul ini, kalau saya rasa judul ini udah cocok. Oke, mungkin itu dari saya ya. Terima kasih kepada Ustadz Firdaus telah memaparkan kembali ya bagaimana pendapat beliau tentang hal ini. Walaupun demikian, mari kita dengarkan dari teman-teman yang lain. Mungkin ada tanggapan-tanggapan dari ustadz-ustadz yang lain atau dari teman-teman yang lain tentang makalah kita ini. Ilham, Ustaz. Boleh Ustadz Ilham. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak ya pembicaraan tentang masa depan, masa ke masa dan sebagainya ya. Sekarang poinnya saja. Saya sependapat dengan Pak Firdaus, dengan Pak Hadi ya. Bagaimana masa depan ini ada diartikan sebagai kontemporer. Dan jawaban dari pemateri ini sudah membahas sebenarnya apa itu masa depan. Seperti yang disimpulkan oleh Ustadz Firdaus bahwa sunnah itu mau sampai kapanpun, mau sampai modern pun tetap ada. Itu kan kesimpulan dari pemateri. Cuman saya ingin tanyakan, analisis menuju pada kesimpulan itu apa? Nah, sebenarnya bab inilah babnya yang belum dibahas dalam makalah pemateri ini. Oke lah, bisa dikatakan bahwa seperti yang pemateri itu, sunnah itu mau bagaimanapun, mau semodern apapun, dia akan tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Oke. Sekarang pertanyaan saya adalah, analisis apa yang digunakan oleh pemateri ini? Maksudnya, pembahasan dalam bab yang seharusnya kita bahas pada pagi hari ini itu nggak ada. Nah, kan ini kan harus dijawab tanpa maaf ya, ketika saya presentasi hadis, kalau nggak salah saya nomor 2 atau 3 itu, saya bertanya dulu pada dosen, ini Ustadz Asror, bagaimana Ustadz ini sebagainya, dijelaskan oleh beliau, oh arahnya ke sini, oke. Jadi disitulah saya membahas itu, walaupun memang dalam pemikiran saya, oh ini agak sedikit yang berbeda, tapi saya tetap judulnya itu dan membahas dari segi yang lain, dan itu diterima oleh Ustadz Asror. Jadi pertanyaan saya adalah, kita ingin membicarakan tentang yang masa depan ini ya, bukan berarti melawan takdir, wah. Itu kayaknya fundamental kali ya. Melawan takdir agak ribet ya. Nah, jadi poinnya itu, sebelum beranjak pada kesimpulan bahwa hadis itu mau sampai kapanpun itu tetap diterima atau tetap terpakai, saya ingin tahu dari mana landasan penjelasan pemateri itu untuk dikaitkan tentang tafsir kontemporer ini. Karena kan poinnya di sana. Cuma kalau lihat dari makalahnya ini, yang buat sepertinya profesor ini. Karena nggak ada footnote-nya ya, jadi agak bingung juga ya. Ya, syukran, kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin menarik ya, kita melihat bagaimana aksi-aksi dari teman-teman kita, melihat daripada isi makalah ini, maka diskusi kita makin menarik. Maka apa yang disampaikan Ustadz Ilham tadi, melihat analisisnya seperti apa, maka kita serahkan kembali kepada Ustadz Imam untuk menanggapi hal tersebut yang disampaikan oleh Ustadz Ilham. Ya, pada Ustadz Imam kami persilakan. Baik, jadi Al-Quran ini dia sebagai inspirasi peradaban. Jadi ketika profesor itu memberikan sebuah judul, kayak itu sebuah kesalahan juga. Itu nggak banyak mahasiswa yang bisa bertanya tentang
maksud dan tujuannya itu seperti apa gitu. Itu mungkin kesalahan saya yang pertama, Ustaz. Kemudian kalau menurut saya eh, sebuah penafsiran itu bisa berubah karena perubahan zaman. Karena Al-Quran dipercaya sebagai pedoman hidup umat Islam di berbagai aspek kehidupan haruslah menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang ada. Di mana permasalahan itu istilahnya selalu upgrade gitu. Nggak semua yang terjadi masalah yang lalu itu juga terjadi masalah yang sekarang. Banyak permasalahan-permasalahan yang terbaru. Nah, itulah kekurangan saya di makalah ini. Mungkin saya sedikit terbuka nih Ustaz untuk mencari hal seperti itu. Karena yang sepengetahuan saya itu, sedang kalau pemahaman saya, karena kan saya nggak jurusan aslinya nih Ustaz, jurusan yang kelengkeng-kelengkengnya, ya kan? Jadi mungkin makalah ini juga harus diperbarui dengan yang tadi masukan-masukan tadi. Terima kasih kepada masukannya. Ini sangat baik dan sangat positif. Karena ketika kita mengkritik sebuah penemuan, itu harus bukan hanya sebuah kritikan saja, tapi harus juga dengan sebuah solusi. Nah, jadi di antara tiga tadi, Ustaz Hadi, Ustaz Firdaus, dan Ustaz Ilham Al-Maulana, ini memberikan saya itu sebuah inspirasi. Oh, rupanya seperti itu, gitu. Sangat baik, Ustadz. Saya berterima kasih. Dan saya juga beruntung karena makalah saya ini pagi ini sangat aktif, Ustadz. Nggak vakum seperti makalah-makalah satu lainnya. Mungkin itu aja, Ustadz. Terima kasih. Izin Ustaz. Terima kasih Ustaz Habib ya. Boleh Ustaz Irfan mau menanggapi daripada makalah ini, silakan. Boleh. Saya rasa kita perlu ada rujukan, misalnya pada saat sekarang ini kan di tahun 2021 ini yang keluarannya tafsir inspirasi kan. Kita perlu rujukan itu aja gitu kan. Jangan lagi kita pikirkan mau tahun 2025 tafsirnya seperti apa. Rujukan kita perlunya misalnya tafsir inspirasi itu. Kemudian tafsir inspirasi itu coba kita lihat bagaimana peran sunnah terhadap tafsir inspirasi itu. Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh kecil yang disampaikan oleh Ustaz Irfan tadi ya mungkin ya, dalam tafsir inspirasi. Apakah di situ ditemukan sunnah-sunnah yang disampaikan dalam tafsir hal tersebut itu? Bagaimana tanggapan Mas Imam? Mari kita dengarkan. Ustaz Imam. Baik, mungkin ini agak sedikit terganggu, Ustaz, karena lagi masa pembangunan pesantrennya. Jadi ada ketok-ketok gitu, agak maklum, Ustaz. Jadi yang saya temukan, nah, metode yang digunakan dalam menafsirkan metode tafsir kontemporer itu yang pertama adalah memang harus melalui analisis bahasa. Yang kedua, analisis paralel teks. Ya, yang kemudian ada analisis asbabun nuzul dan lain sebagainya. Jadi itu masukan-masukannya sangat tepat. Mungkin saya akan memperbaiki makalah saya ini, Ustaz. Cocok. Mungkin langsung saja Ustaz ke pertanyaan, karena semakin lama semakin memutar-mutar nih, Ustaz. Iya, itu dari tanggapan tadi sebagian memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan ya, seperti yang disampaikan Ustaz Ilham dari mana analisisnya seperti itu sampai kepada kesimpulan yang telah antum sampaikan bahwa sunnah ini walaupun seperti apapun perkembangan zaman tetap eksis seperti itu ya. Itu sudah masuk pada pertanyaan-pertanyaan dari segi analisisnya seperti itu. Mungkin kalau dari yang lain mungkin ada yang bertanya tentang makalah ini. Ustaz Irsyad, kita mau bertanya, Ustaz Fauzi, Ustaz Irfan Idrus, Ahmad Yazid, Ustazah Dena, Ustazah Hanisa, atau Ustaz Yusuf Habibi ini. Dah lama kita nggak mendengarkan suara beliau. Ini ujung-ujung kuliah ini bisa memaparkan pendapat beliau tentang makalah ini atau pertanyaan-pertanyaan.
Baiklah, kalau memang tidak ada, setelah kita mendengarkan tadi pemaparan dari pemakalah, ya mungkin dari situ kita bisa melihat nanti ada masukan-masukan ya, yang perlu mungkin direvisi atau diperbaiki daripada pemakalah, dan pemakalah sendiri sudah merasakan hal itu. Maka tanpa memperbanyak mukadimah lagi, pertanyaan pun sudah tidak ada dari teman-teman. Ada lagi yang mau menanggapi sebelum saya kembalikan kepada dosen pengampu kita hari ini? Izin Ustadz Muhsin. Boleh. Silakan. Iya, cuman menanggapi sedikit aja sih. Sebenarnya bukannya tidak ada pertanyaan yang dari Ustadz Firdaus dan teman-teman tadi, sebenarnya selain menanggapi kan semuanya sudah ada pertanyaan gitu kan, sudah termasuk pertanyaan di dalamnya gitu ya, mungkin sudah direspon oleh Ustadz Imam. Dan menurut saya sih Ustadz Imam ya baik juga sih untuk menerima, tetapi tidak semerta-merta langsung kayak ngedown, menerima pasrah gitu. Harusnya tetap semangat juga untuk berusaha juga untuk mempertahankan keyakinan ya, meskipun nanti pada akhirnya kan kita berdiskusi kan seperti itu, karena kan memang ini semuanya masih pendapat gitu, jadi pendapat itu tidak ada yang salah gitu. Itu aja sih, karena kita juga semua kan memaklumin gitu. Terima kasih Ustaz Muhsin. Ya, terima kasih Ustaz Surya telah memaparkan ya itu pendapat beliau. Benar sekali hal tersebut, walaupun sudah disampaikan masukan-masukan, namanya pun itu masih pendapat ya, masih pendapat. Jangan sampai itu nanti membuat kita down dan membuat kita tidak bersemangat lagi ya. Ustaz Habib tetap semangat ya. Siap. Berita yang kami dengar nanti kan. Ustadz Habib semangat lah, namanya masa depan kan. Semangat lah. Nah, apalagi sedang membangun di situ kan. Iya. Kok kayaknya dari tadi terlihat Ustadz Imam pasrah banget gitu kan, ya udahlah, oh ya aku yang salah gitu. Ya seharusnya tetap semangat gitu mempertahankan percaya dirinya gitu tadi, karena kan ya artinya bukan hanya materi aja yang harus kita dapat, tapi soft skills-nya, percaya diri, semangat, motivasi, itu yang memang benar-benar harus kita tekankan. Tadi agak kecewa sedikit sih endingnya Ustadz Imam langsung kayak yang seperti itu gitu. Sepikir Ustadz Imam tetap wow gitu kan. Ya meskipun nanti pada akhirnya kita diskusikan dengan Ustadz Husnil gitu. Iya, karena saya juga menyadari basic saya itu tidak ditafsir sendiri, Sir. Ya artinya iya. Jadi ada beberapa, mungkin kalau menurut Sesurya ada kesalahan ketika kita menjadi seorang pemateri ya kan, baik skala lokal seperti ini maupun skala nasional atau internasional. Kadang misalnya kita udah mengeluarkan ayat, kita udah mengeluarkan hadis, tiba-tiba ngomongannya seperti ini. Jadi tadinya audiens yang merasa semangat dan percaya, tiba-tiba pemateri sendiri aja nggak yakin apa yang dia sampaikan tuh benar. Jadinya seperti itu gitu. Artinya memang tidak perlu disampaikan seperti itu. Ya kami sebagai audiens atau merasa ya udah namanya manusia pasti ada kesalahan dan kehilapan, tapi tidak perlu disampaikan latar belakang pendidikan saya bukan ilmu Al-Quran, saya latar belakangnya misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris, saya nggak percaya diri. Ya nggak bisa seperti itu juga gitu. Artinya memang ya udah tetap optimis gitu maksudnya gitu loh Mas Imam. Ini Mas Imam ini tawadu Sesurya. Tapi nanti kalau ketika semester, ketika kita nanti jadi dosen atau jadi pembicara di seminar nasional atau internasional, ketika nanti endingnya seperti itu, maaf ya apa yang saya sampaikan kalau ada yang nggak tepat, soalnya latar belakang pendidikan saya tidak sesuai dengan materi yang saya tampilkan. Jadi audiensnya jadi merasa kecewa, merasa gimana, udah semangat tadi, padahal dari awal sesudah udah, Mas Imam luar biasa ini bisa menyanggah pendapat teman-teman gitu kan. Tapi di endingnya langsung kok loyo, langsung kok yang lemes gitu, jadi aduh kecewa banget gitu. Kalau saya nggak nggak seperti itu itu bentuk adab Ustadz Imam itu. Bukan sebuah kekurangan, tapi harus seperti itu Pak Imam. Walaupun di forum internasional pun harus gitu. Wazu fauqa ilmin alim. Jadi di atas langit itu adalah langit. Maka
seperti padi yang berisi, makin merunduk makin berisi. Masya Allah. Lanjut Ustaz Muhsin. Ya, kalau saya lihat Mas Habib sebenarnya nggak ada lemas-lemas sih, ya, tetap strong ya. Karena Mas Habib tipe orang yang sangat-sangat sangat-sangat bergairah dan sangat-sangat bergembira nampaknya gitu. Riang ya. Oke, kita lanjutkan kembali sesi kita kali ini. Mari sama-sama apalagi sudah banyak makan daging ya, makin semangat, makin panas gitu suasana ya. Alhamdulillah. Ya, baiklah kita masuk pada sesi selanjutnya. Kita akan mendengarkan daripada dosen kita yaitu Al-Ustaz Al-Haj Dr. Husnil Anwar Matondang MAG. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz Husnil. Kayaknya nggak ada Ustaz Isnil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Ustaz. Sudah selesai? Udah Ustaz. Ya. Akan dilanjutkan kepada antum. Oh ya, jadi begini. Saya kan nggak jadi mengirim voice kemarin ya, tapi saya ucapkan dulu ini ya. Bagi antum semua, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah amma ba'du. Ya, salam ta'zim saya, salam hormat saya bagi para asatidz semua yang ada di sini. Dan ini kelas yang luar biasa sekali karena setiap peserta itu disebut dengan ustadz. Jadi kadang-kadang saya juga ketika bukan ustadz saya mau mencoba masuk, tapi rupanya ustadz yang lain, begitu. Jadi ini yang luar biasa sekali ini ya, dan kelas satu-satunya yang pernah saya masuki demikian. Maka luar biasa sekali dan itu dibuktikan dengan diskusi yang telah kita lakukan tadi ya, dilakukan oleh para peserta. Memang semuanya pada tingkat memang asatidz lah ya. Kalau ustadz itu kan di Mesir itu kan sudah setingkat dengan profesor itu sebenarnya. Tapi kalau kita di sini ya asalkan mengajar itu ustadz semua. Jadi termasuk juga kita yang belum profesor ini juga disebut dengan ustadz begitu. Tapi itu adalah memang terkadang bahasa itu tercerabut dari akar tradisi awalnya ketika dipakaikan oleh tradisi yang lain. Jadi inilah yang terjadi pada kata ustadz. Kemudian pada pertemuan yang lalu saya akan memberikan beberapa catatan-catatan itu ya terhadap makalah kita. Tapi pada intinya adalah bahwasanya sekali lagi yang perlu kita tambahkan adalah tentang analisisnya perlu ditambahkan pada makalah tentang keberadaan sunnah ya, keberadaan sunnah di dalam tafsir-tafsir kontemporer. Sekali lagi yang perlu kita lihat itu adalah bagaimana secara kualitas sunnah itu dikutip atau dijadikan sebagai media penafsiran terhadap Al-Quran dan juga secara kuantitas. Jadi ketika menjadikan sebuah kitab tafsir sebagai sebagai objek kajian, dan seyogyanya kitab tafsir itu adalah kitab tafsir yang bisa merepresentasikan kondisi tafsir-tafsir di Nusantara kan begitu. Tetapi sayang sekali kemarin tafsir Al-Furqan itu ternyata tidak bisa merepresentasikan kondisi objektifnya. Sebenarnya banyak kitab tafsir ya, banyak kitab tafsir yang ditulis di Nusantara ini kan, di Indonesia maupun di daerah-daerah Melayu lainnya, khususnya di Nusantara ini.
semenjak itu tafsir surah Al-Kahfi yang ada di Aceh, kemudian tafsir Abdul Raub Singkel, baru pula tafsir-tafsir Al-Furqan dan seterusnya tafsir-tafsir yang lain. Kita melihat di situ tentang keberadaan sunnah. Memang ada, kalau sunnah dalam pengertian memiliki sanad dan matan dalam sebuah penafsiran sebagaimana tafsir bil ma'thur, itu memang hampir tidak kita temukan di dalam kitab tafsir-tafsir di Nusantara. Tetapi kalau kontennya, kalau substansinya itu berangkat dari sunnah, kita masih melihat. Dan ini juga menggambarkan kepada kita bahwasanya di Nusantara ini hampir tidak ada tokoh-tokoh hadis ya yang menjadi seorang mufassir. Dan juga sebagaimana realitasnya bahwa dokter-dokter hadis, ahli-ahli hadis itu baru ditemukan di Indonesia itu pada abad ke-19, abad ke-20. Khususnya abad ke-20. Memang diantar sebelumnya abad ke-19. Nah, jadi makanya peran sunnah di dalam menafsirkan Al-Quran itu sangat minimal sekali. Dan itulah yang harus dicatat bagi pemakalah pada pertemuan yang lalu. Baik ya. Jadi itu masukan dari Ustadz. Kemudian lagi pada hari ini sebenarnya dikatakan tersinggung, ya tidak perlu tersinggung ya. Tapi kita termasuk orang yang terlibat di dalam membuat judul ini. Jadi pemakalah tadi mengatakan judul ini rancu ya. Jadi itu sebuah analisis yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi terma itu, istilah itu harus memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dalam sebuah forum. Tatkala kita mengatakan judul ini adalah rancu sekali. Ya. Dan di mana letak kerancuannya juga perlu kita diskusikan kembali. Jangan-jangan kita berbeda perspektif dalam melihat judul itu. Gitu ya. Jadi memang easy to say, hard to do itu ya. Mudah sekali kita untuk mengucapkannya, tapi sukar sekali kita untuk melakukannya. Ya, sebuah statement itu kan berangkat dari sesuatu yang melatar belakanginya, pengalaman pribadinya, kemudian keilmuannya, dan juga beberapa hal yang lain. Dan juga suatu statement itu bisa muncul karena sebuah tujuan. Ya. Tapi tolong ya dibuka semua kameranya ya. Jadi apa bedanya kita hanya menggunakan voice note dan menggunakan Zoom atau menggunakan ini ya Google Meet ya. Jadi saya hanya melihat foto-foto saja ini. Saya nggak melihat orang-orangnya ini. Tolonglah dibuka semua ya. Biar bisa kita lihat. Ya Anda semua nampaknya orang ganteng-ganteng sekali nampaknya ini. Tapi memang macam tadi mungkin ya tawadhu semua ya. Kalau yang perempuan nggak usah, Yang laki-laki aja. Ya, coba dibuka semua ya. Ya. Baik. Ini mungkin pertemuan kita yang terakhir ya. Sebenarnya kita tidak menjadikan ini adalah pertemuan yang terbaik dari semuanya, tidak. Jadi maksud ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, bukan ini maksudnya. Ya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukan ini maksudnya ya. Tetapi ini adalah pertemuan kita untuk merekam semua peristiwa diskusi kita sebelumnya. Inilah sebuah ending untuk semester ini bagi kita sebelum kita melakukan ujian semester ya. Kalau ini dikatakan sebuah kesimpulan dalam satu sudut pandang mungkin saja ya. Judul ini akan melihat, siapa tadi yang mengatakan itu ya? Mengatakan ini adalah seakan-akan sebuah judul kesimpulan. Saya. Siapa itu? Muhammad Firdaus. Firdaus ya. Jadi memang ini kita melihat. Kalau kita lihat ya judulnya adalah masa depan ya. Masa depan sunnah di dalam penafsiran Al-Quran. Kan begitu kan. Masa depan itu nggak pernah di belakang dia. Dia pasti di depan. Nggak pernah di belakang. Kalau di belakang itu masa lalu. Jadi ini dalam sebuah landscape tafsir, kita ingin melihat bagaimana sebenarnya prospek ke depan ini, sunnah ini. Apakah sunnah itu masih dijadikan sebagai sebuah media di dalam mengurai kalamullah, di dalam menjelaskan kalamullah, atau justru yang lain? Atau memang ada yang menggantikan posisi sunnah pada awal-awal abad pertama itu dalam menafsirkan Al-Quran menjadi primadona dalam menafsirkan Al-Quran, terjadi pergeseran. Kan begitu. Dan sekarang ini bukan problem masalah takdir dan masalah yang lain. Ini bukan masalah pembahasan teologis, tidak. Tapi ini adalah sebuah
pembahasan tentang analisis. Dalam sebuah analisis melihat keberadaan sunnah itu sebagai, sekali lagi, sebagai media dalam mengurai kalamullah, dalam menjelaskan kalamullah. Dan itu bisa kita lihat, ya. Kalau dalam, tadi tawarkan adalah tafsir ya dari masa ke masa. Itu kan lokusnya pada sejarah. Kan begitu kan? Sejarah itu memang bisa memprediksikan masa depan, itu betul sekali memang. Tetapi lokusnya, ya, stressingnya itu adalah pada sejarah. Kita memang berangkat dari sebuah historical, ya, historical approach, pendekatan sejarah. Tetapi kita ingin melihat lompatan berikutnya secara faktual, realita yang akan terjadi yang kita bisa prediksikan. Bagaimana sebenarnya sunnah dalam penafsiran? Ya, kita semua sepakat kalau tentang masa lalu, sunnah itu sesuatu yang sangat sangat menjadi ruh dalam sebuah penafsiran Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir, kan begitu kan? Tetapi kan kita melihat sendiri kan terjadi pergeseran, akhirnya dari kehilangan sanad dan hanya merujuk tentang matan, dan akhirnya juga adalah sebuah elaborasi dari matan, dari konten sunnah itu yang diuraikan oleh para mufassir. Terkadang ada orang menjelaskan sebuah penafsiran itu sebenarnya substansinya ada pada sunnah, tetapi dia tidak lagi memiliki kontak dengan sunnah secara metodologis. Tidak menjelaskan tentang sanadnya, tidak menjelaskan tentang mukharrijnya, tidak lagi menjelaskan tentang qala Rasulullah dan sebagainya, ya. Walaupun hanya sebuah kutipan tidak langsung. Tapi seakan-akan ya sunnah itu adalah sebuah substansinya itu adalah kebenaran yang universal tanpa menjelaskan pun referensinya. Seakan-akan seperti itu. Dan kita lihat ke depan, bagaimana sebenarnya sunnah ini? Apakah sunnah itu akan menjadi sebagai media dalam penafsiran? Kalaupun ada, seberapa besar dia? Karena kita akan melihat hari ini bahwasanya sains, ya kan, scientific research itu menjadi sesuatu yang sangat diagung-agungkan. Jadi kan salah satu ciri masyarakat modern itu adalah menggunakan scientific research di dalam menguraikan segala sesuatu apapun. Di mana-mana riset kan begitu kan. Dan kita ingin melihat itu. Kecenderungan terhadap tafsir ilmi itu kan besar sekali kan. Hari ini bagaimana orang ya mencoba meyakinkan bahwasanya Al-Quran itu sebagai hudal linnas dengan mengadaptasikannya dengan penemuan-penemuan sains, kan begitu kan. Kita melihat dari mulai Maurice Bucaille dan seterusnya lah ya, sampai sekarang ini banyak sekali. Demikian juga macam tadi singgung juga, ternyata Al-Quran itu tidak dilihat dari satu sudut pandang, tetapi juga bisa dilihat dari ilmu sosial, bisa dilihat dari ilmu kebahasaan dan seterusnya. Tetapi yang menjadi primer dona itu adalah tentang tafsir sains. Kita akan melihat di situ. Ada enggak? Bagaimana prospek itu ke depan? Jadi kalau pemakalah tadi mengatakan, ini prospeknya besar Ustadz, orang tidak akan bisa lari daripada sunnah. Silakan saja. Kalau itu sebagai sebuah analisis, ya kan, silakan saja. Tentunya sebuah analisis itu kan dilandasi oleh data-data, ya kan. Data-data itulah kita analisis, akhirnya kita bisa menemukan sebuah konklusi. Silakan saja Anda berpendapat bahwasanya tidak ada masa depan sunnah di dalam kitab-kitab tafsir ke depan. Nggak ada masa depan sunnah. Bisa saja seperti, tapi antum bisa merujuk kepada data-data yang ada, lantum analisis, dan bikin kesimpulan. Jadi, sebenarnya adalah pertanggungjawaban ilmiahnya. Ya. Sekali lagi ya, yang kita maksudkan tentang masa depan itu adalah bagaimana loncatan hari ini ke era-era berikutnya. Bagaimana kedudukan sunnah itu. Bagaimana dengan pendapat Ustadz misalnya? Kalau pendapat saya tentu saya buat makalah kan begitu kan. Saya tidak memiliki pendapat yang dalam hal ini yang bisa kita yang kita sharekan di sini, tapi begini. Kalau kita melihat hari ini, ternyata kan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an itu kan wahyu matslu, wahyu yang dibacakan. Sunnah itu kan wahyu ghairu matslu. Ya, wahyu ghairu matslu, wahyu yang tak dibacakan. Artinya apa? Baik itu Al-Quran maupun sunnah Nabi itu sama-sama wahyu matslu.
kalau dia bersumber dari, kalau dia wahyu, apakah matslu dan tidak matslu, itu kan berarti sumbernya itu kan dari Rabbul Izzah, kan begitu. Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menurunkan Al-Quran, dan dari dia juga penjelasan tentang Al-Quran, dia tidak saja menjaga Al-Quran itu sebagai sesuatu yang otentik, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kan begitu kan? Tetapi juga dia akan menjaga sunnah dalam pengertian sunnah-sunnah yang sahihah lah ya, pengertian tentang makna itu. Dan hari ini kita juga melihat kan banyak sudah buku-buku tentang as-sunnah yang dibahas tentang masalah penemuan-penemuan saintifik dan seterusnya. Saya kira begitu. Demikian juga walaupun kita menggunakan berbagai pendekatan dalam penafsiran, berbagai alat media dalam penafsiran kita, sumber dalam penafsiran kita, tetap saja kita harus berangkat memang dari penafsiran dari Rasulullah. Kita melihat, ya, kita melihat bagaimana penafsiran awal tentang makna ayat, agar kita tidak kehilangan konteks awalnya, kan gitu kan? Kalau ada sebuah elaborasi, loncatan-loncatan pemikiran, itu punya dasar, landasan daripada wahyu itu sendiri menjelaskan wahyu, kan begitu kan? Jadi ini adalah sebuah perkembangan, itu bisa saja. Dan macam tadi ada ditawarkan bahwasanya kita melihat dari proses gradualisasi turunnya Al-Quran dan diiringi dengan asbabun nuzul, sunnah dan sebagainya. Ya bagus sekali kita melihat konteks sosiohistorisnya. Dan kita juga belajar tidak saja pada konten tetapi juga pada sosiohistorisnya. Kita melihat bagaimana sebenarnya ayat ini diturunkan, dalam konteks apa diturunkan, kan begitu, bagaimana sebenarnya respon ilahi terhadap hal ini, bagaimana endingnya, kan begitu, bagaimana diterapkan oleh Nabi, kan begitu kan. Contoh kasus lah misalnya, kita kan semua kan meyakini bahwasanya waqatilul musyrikina kafah, bahwasanya bunuh kamulah orang musyrik itu semuanya. Itu kan sebenarnya tidak bisa kita batalkan ayat itu, kan memang walaupun ada yang mengatakan ini mansukh, kan begitu, tetapi ayat ini kan tetap permanen, ayat ini kan tetap bersifat abadi. Kan, tapi pemaknaannya apakah seperti itu? Kita melihat konteks sosiohistorisnya. Nah, jadi kita melihat bahwasanya ayat itu digunakan ketika perang. Ternyata setelah ayat itu turun, Nabi melakukan hubungan-hubungan sosial, relasi sosial dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir Quraisy. Enggak langsung dibunuh Nabi. Artinya apa? Sunnah di situ kan berperan menjelaskan dalam konteks sosial, dalam konteks histori, dalam konteks sosial historisnya. Jadi itu kan bisa kita gunakan sebagai sebuah penafsiran, begitu juga pada hari ini. Nah, jadi tetap saja ada masa depan ya, ada masa depan sunnah di dalam penafsiran. Itu seiring juga dengan kecenderungan manusia. Dan ini akan terus berlanjut, kendati pun yang menjadi primar doa apa istilahnya itu? Menjadi yang utama lah, kan begitu kan. Primadona. Primadona. Ustaz kok bisa lupa bahasa itu ya? Primadona, Ustaz. Primadona ya. Primadona di dalam penafsiran, tetap saja yang lain terus berkembang. Ada kecenderungan-kecenderungan. Karena kita memang dilahirkan memang dari ragam budaya, ragam kultur, ragam kecenderungan, kan begitu ya. Tetap saja akan ada orang mempertahankan penafsiran melalui sunnah ini. Dan demikian juga akan ada orang yang berusaha untuk mencoba menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, merespon kondisi kekinian secara kontekstual. Bisa saja seperti itu. Dan inilah salah satu ya, luar biasanya agama ini akan terus, semua kajian-kajian keislaman akan tetap menjadi aktual untuk dibicarakan. Kenapa demikian? Salah satu yang Allah ciptakan adalah, yang Allah takdirkan bagi kita adalah bahwasanya kita semua tidak satu ragam pendapat. Sehingga ketika orang berbeda pendapat, maka datang yang lain akan mengkantarnya. Ketika seseorang yang mengatakan A, ada yang mengatakan sebenarnya bukan tapi Z. Jadi setiap orang akan terus kembali mengkaji Al-Quran, mengkaji penafsiran-penafsiran itu. Dalam hadis juga begitu, baik pada pemahaman dan sebagainya. Jadi itu salah satu hikmah dari khilafiyah kita di dalam menafsirkan Al-Quran. Artinya apa? Terus ada semangat kita untuk mengkaji ulang, untuk melihat loncatan-loncatan ke depan dalam penafsiran itu. Akan ada semangat kita untuk mengkantar pendapat, dan akan ada semangat kita untuk mencari solusi terhadap problem sosial kita. Dan orang akan membacanya, dan orang kemungkinan bisa menambahkannya atau mengkantar sebaliknya. Dan itulah salah satu hikmah terbesarnya. Makanya dari dulu sampai sekarang orang tetap mengkaji tafsir.
orang tetap selain ya Al-Quran itu sebagai hidayah zaman ya, selain itu juga orang akan mengkaji hadis juga demikian, akan tetap dibicarakan. Itu berbeda dengan konteks pemahamannya ya, secara literal ya. Jadi Ustaz Yahya Sali bisa bersama Anda semua di sini, tetapi catatan-catatan tadi menjadi perhatian kita bersama ya. Ustaz menginginkan adalah bukan hasil yang kita capai, tapi sebuah proses itu, dan kemudian ketika itu menghasilkan sebuah hasil, ada sebuah kerangka yang mendasarinya, ada sebuah argumentasi yang mendukungnya. Jadi kemudian ketika argumentasi mendukung itu berani membuat sebuah kesimpulan. Dan ketika dibicarakan dalam sebuah forum ilmiah, ini forum ilmiah kita sebenarnya ya, udah internasional ini bisa. Apalagi dimasukkan ke apa itu ya, ke YouTube ya. Nah, ke YouTube bisa dilihat orang ya, atau terbatas saja, Pak Kela, terbatas. Yang bisa aksesnya di YouTube. Sebenarnya bisa dilihat oleh semua orang Ustadz, cuman kan tergantung subscriber dari Surya sendiri gitu. Subscribernya tidak terlalu banyak, hanya 300 orang, jadi ya seperti itu. Kan nggak muncul ke depan dia ya, nggak muncul ke depan. Iya. Tapi bagus sekali ya, bagus sekali. Ustadz mendukung kegiatan Anda semua. Saya harapkan Anda semua menjadi orang-orang yang betul-betul menguasai keilmuan ini ya, ilmu dalam bidang tafsir. Dan saya melihat ya, kebetulan dulu kan di akhir-akhir saya menjadi ketua prodi waktu itu, saya melihat latar belakang antum semua itu berbeda-beda. Artinya antum berbeda-beda untuk berbeda pendapat, punya potensi yang besar untuk berbeda pendapat karena berbeda latar keilmuannya. Tapi ingat tadi, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan secara data, kemudian analisisnya juga harus didukung oleh data. Tidak tiba-tiba muncul dalam sebuah kesimpulan tanpa didukung oleh sebuah data dan analisis yang memadai. Itu penting bagi kita. Itulah beda kita dengan orang-orang yang ceramah tanpa landasan keilmuan, di sebuah perguruan tinggi. Ya, bisa saja mereka membuat sebuah kesimpulan, tapi tidak ada kerangka dasarnya, tidak ada datanya, tidak ada dalilnya, dan kemudian tiba-tiba loncat kepada sebuah kesimpulan. Itu nggak bisa kita lakukan dalam forum seperti ini ya. Jadi itu kemudian tafsir inspirasi ya, tafsir inspirasi juga tadi ada disebut, yaitu bagus sekali. Dan saya kira Anda juga bisa memulailah untuk beradaptasi dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah pengalaman kehidupan kita, dan selain sebagai huda pembimbing kita juga berinteraksi dengan Al-Quran sehingga kita bisa mengemukakan pengalaman pribadi kita ya di dalam merespon segala sesuatu berdasarkan landasan Al-Quran. Namun yang penting bagi kita, selain tadi pertanggungjawaban ilmiah kita, tapi juga pertanggungjawaban ukhrawiyah kita. Apapun yang kita katakan, semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari akhirat. Al-Quran ini bukan sebuah permainan kata, bukan sebuah permainan paradigma, bukan sebuah permainan apapun dia. Tapi Al-Quran ini adalah kalamullah, yang tujuannya diciptakannya sebagai hudal lil muttaqin, sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh sebab itu, setiap kata yang kita rangkai untuk menjelaskan makna kalamullah, ya, haruslah kita sadar bahwasanya ini bukan kalam baharu, tapi kalam qadim, kalam dari Rabbul Izzah, yang dimana kita sebagai penafsir adalah seakan-akan penyambung lidah dari pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu, jangan bermain dalam hal ini sebagai sebuah permainan game, tetapi harus disadari ini adalah pertanggungjawaban kita. Jadi dengan demikian, kita semua menyadari bisa membatasi diri dalam hal-hal yang sesuatu yang kita anggap memang ini bukan objektif, jangan dilakukan. Tetapi kalau memang secara ilmiah kita bisa menjelaskannya dan kita tahu tujuan Al-Quran itu, tujuan Allah untuk menjelaskannya demikian dalam keilmuan kita dan dalam keyakinan kita, silakan Anda berbicara tentang itu. Dan itu akan menambah pahala kita kalau itu adalah kebenaran. Dan tadi dikatakan ya bahwasanya semua pendapat adalah benar. Saya nggak sependapat dengan itu. Tidak semua pendapat benar. Tapi semua pendapat adalah berangkat dari ingin mencapai sebuah kebenaran. Kebenaran tetaplah objektif, sesuatu yang sesuai dengan objeknya. Namun pendapat bisa banyak. Dan pendapat
pendapat-pendapat yang kita kemukakan adalah media kita untuk mencapai kebenaran itu. Jadi demikian sajalah ya. Usaha maaf ya selama hari ini kalau ada kata yang salah dan seterusnya dan bimbing antum semua. Tetapi satu hal yang perlu Anda catat. Saya berbahagia bersama antum dalam grup ini, dan saya punya harapan besar antum semua akan menjadi mufassir Amin. yang Amin. bisa mewarnai dunia Islam, gitu ya. Terus semangat walaupun di masa COVID-19 ini ya kan. Ada yang sudah sehat dari COVID ya? Alhamdulillah. Ada di sini alumni COVID nggak? Ada? Ada Ustaz, ada. Masya Allah, barakallahu fiik. Maunya nanti ada sekali-sekali ya pengalaman bagaimana berinteraksi dengan COVID itu ya. Oh ya, demikian saja lah ya. Kita ada Sabtu ini kita akan ujian. Ya, ujiannya. Ya, coba kita diskusikan lah. Bagaimana antum suka untuk ujiannya? Apa yang antum kira lebih memudahkan antum, tetapi antum bisa berkreasi lebih bagus. Dan saya hanya tinggal menilai dan Pak Abror. Saran saya begini. Kan kita sudah membuat makalah. Kemudian banyak sekali masukan-masukan. Bagaimana kalau antum membuat video, ya, capaian-capaian terbaru di dalam makalah Anda, yang itu bisa kita jual ke dunia luar sana. Apa sebenarnya capaian-capaian yang antum peroleh di dalam meneliti sebuah judul itu? Ini kontribusi Anda kepada dunia. Ya, kontribusi Anda kepada dunia. Coba, misalnya. Antum jelaskan di situ. Nah, jadi durasinya ya 10 sampai 15 menit lah ya. Kira-kira yang gratis itu berapa? 10 sampai 12, 15 ya? Iya ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti nggak punya waktu kami untuk melihatnya. Jadi isi-isi apa saja namanya itu, isi-isi utama saja. Apa judul Anda kan begitu, bagaimana analisisnya, data-datanya antum urai, analisisnya, dan kemudian capaian-capaian yang Anda temukan, sesuatu hal yang Anda temukan. Artinya ini kan akan dilihat banyak orang nanti, dan sepanjang zaman sampai hari kiamat kan begitu, kira-kira kan begitu kan, ini akan bisa diakses oleh orang lain, dan ternyata kontribusi itu dari Anda, kira-kira begitulah. Kita akan melihat nanti ya, nanti seperti itu nanti saya akan bicarakan juga dengan Pak Abro, tapi saya kira ini lebih bagus lah. Gimana bisa sepakati itu? Izinannya Ustaz. Izin bertanya boleh? Boleh, kenapa tidak? Silakan ya. Bentuk videonya Ustaz, kita berbicara atau video yang ada gambarnya tapi datanya itu dari tulisan-tulisan yang bergerak, Ustaz. Bisa saja, itu termasuk kreativitas antum ya. Tapi kalau untuk wanita, saya kira nggak usah tampilkan wajahnya ya. Nanti menjadi fitnah baginya, ya kan? Apalagi sudah berkeluarga ya. Bisa saja dengan ya kreativitas Anda lah, apakah itu animasi atau apapun ya. Tetapi memang itu kreasi Anda, jangan pula antum tempahkan pula sama orang pula nanti. Ya kan? Nah, ini memang problemnya juga. Nanti, tapi saya kira konten yang paling penting bagi kita. Konten isinya ya. Tentunya juga siapa yang kita rasa enak untuk melihatnya, tentu ada nilai estetikanya juga pasti adalah kan begitu kan. Kalau semua sedang hujan lebat petir aja selama-lamanya kan begitu di dalam video kan. Kita pun takut-takut juga mendengarkannya begitu. Ya, gimana kira-kira? Ustadz, Menarik juga. Ya. Ustadz. kalau tema yang Ustadz Asrar kemarin tuh boleh juga Ustadz. Apa itu? Maksudnya yang Semester kemarin kan di awal kan Ustadz Asrar yang membimbing seperti itu sekarang kan? Oh iya, Apakah semua nggak masalah. semuanya berarti ya? Begini. Judul-judul antum itu sendiri, misalnya kedudukan sunnah di dalam tafsir kontemporer kan begitu kan misalnya. Itu aja diangkat. Jadi siapa pemakalah itu judul yang diangkatnya. Bagaimana pemakalahnya 2 orang? Itu mereka itu ya yang berbagi informasi kan begitu ya. Izin Ustaz. Iya, silakan. Kemarin kan kami ditugas sama Ustaz Asrar Abror ya. Ya. Asrar itu merevisi makalah ya. Merevisi makalah kami ya.
Apakah itu aja nanti diapakan? Boleh, iya, Di memang itu, video memang kan itu. ya. Seperti Memang itu itu, ya. memang itu. Baik. Jadi kan begini, antum kan menjelaskan hasil diskusi itu. Makalah tetap diperbaiki, tetap di-share. Jadi ini juga ditampilkan, artinya ada kerangka dasar antum menjelaskan tentang tema itu, kemudian data-datanya, analisis Anda, dan capaian-capaian di situ. Capaian-capaian dari analisis itu. Dan kalau bisa itu sesuatu yang, apa namanya itu ya, sesuatu yang baru lah, original lah. Bukan di copy paste dari yang lain. Ada temuan-temuan yang Anda peroleh. Satu aja pun nggak jadi masalah. Tetapi itu yang ori dari Anda. Memang itulah sifat keilmuan sosial ini kan. Kita hanya merangkai dari satu pendapat kepada satu pendapat dari dalam ribuan tahun kan begitu. Kita nggak bisa menemukan secara original sebuah kajian, sebuah ilmu pun tidak ada yang original secara mutlak 100% nggak ada. Pasti berangkat dari kajian-kajian sebelumnya. Tapi dari kajian-kajian sebelum itu kita menemukan sesuatu, dan sesuatu itulah menjadi hak patennya kita, kira-kira begitulah. Saya akan berjanji kalau ada temuan-temuan yang baru sejauh pembacaan saya, ya kan itu nilainya luar biasa sekali. Tapi tadi ya pertanggungjawabannya, analisisnya, datanya, analisisnya, dunia dan akhiratnya itu perlu ya. Gimana bisa disepakati ini? Bisa. Bisa ya. Jadi, baik, demikian saja lah ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada pembimbing Dr. Bermatondang MAG. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi'. Amin. Yang bisa kita sampaikan kepada seluruh umat Islam seluruh dunia insyaallah. Dari itu apa yang disampaikan beliau tadi, ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan, dan itu semuanya ya bukan memberatkan kita, tapi alhamdulillah ini sebagai motivasi untuk kita bagaimana untuk kita berkontribusi dalam segi sunnah ini ya. Syukran Ustaz atas bimbingannya. Kami ucapkan kepada teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syukran Ustaz. Ustaz. Syukran. Syukran.